Ibu, kita bersyukur ya untuk kasih setia Tuhan ya di dalam hidup kita dan di dalam hidup mama kita, mama kita. Mari bersama-sama kita naikkan Engkau Setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan memberikan keselamatan. Dia hadir di setiap langkah kita. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari kita angkat tangan kita, kan ku angkat tinggi tanganku. Kan ku angkat tinggi tanganku. Kita berserah kepada Tuhan. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, never leaves me, and you never forsake. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman di hadirat-Mu. Hadirat-Mu buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia, Tuhan. Selamanya Kau setia. Ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah dan perayaan Hari Mama tahun 2022, kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, kekuatan, sukacita, keselamatan dari Tuhan Yesus,
damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Efesus pasal yang ke-6, ayat 2 sampai ke 3. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Yang di luar yang mau masuk doa boleh masuk, kalau tidak minta tenang. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu. Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus bukan karena hebat, gagah, pintar, atau kaya, atau apapun usaha dan kehebatan kami. Tapi semuanya adalah kasih karunia-Mu yang besar ya Tuhan. Anugerah-Mu yang tak terhingga. Lord, we thank you, we praise your name because you are God. Your goodness, your kindness, your love is from ever to forever, Lord. We thank you. Your love never ceasing. We praise you. We want to worship you, Lord. Especially in this Mother's Day, Lord, we want to celebrate all mama in this world, especially the mom that you have given to us. We pray, Lord, you bless all moms in this world. Those who have believed in you, let you strengthen their faith. You bless them to become blessing for not just their family, but also for many other people. We pray for those moms who have not believed you as their Savior, Lord, all over the world. Have mercy upon them, Lord. Bestow your faith, your grace, Lord, your salvation to them. According to your time, your sovereignty, Lord, you prepare them to listen to the gospel. And you bless all Christian mom can be a tool of your blessing for them too, Lord, and all of us. Terima kasih Tuhan, kami merayakan mama di seluruh dunia. Kami doakan mereka yang sudah percaya. Biarlah iman mereka dikuatkan, mereka boleh menjadi berkat bagi semua mama, keluarga, bahkan orang lain. Ya Tuhan, pakai para mama menjadi mama-mama yang berhasil di mata Tuhan. Yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, sesuai belas kasihan-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, curahkan iman-Mu kepada mereka ya Tuhan. Beri kesempatan mendengarkan Injil keselamatan, dan mereka pun boleh diselamatkan oleh Tuhan. Khususnya para mama yang menderita, yang dianiaya, yang miskin, yang susah, yang sedih, yang ditinggalkan suami, yang anak-anaknya tidak tahu berbakti. Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita, kami ikut berduka cita untuk mereka. Ikut simpati untuk mereka. Mama-mama yang perlu dikasihani. Ya Tuhan, curahkan penghiburan dan belas kasihan-Mu. Juga para pengungsi perang, para mama yang harus membawa anak-anak, sementara suami mereka harus ikut berperang. Tuhan, kasihanilah. Biarlah perang Ukraina dan Rusia boleh cepat-cepat selesai. Dan mereka boleh menerima penghiburan belas kasihan Tuhan. Lord, we pray for those moms who are in desperate life. You have mercy upon them. You open your heaven gate, Lord. Bestow your blessing. When we are celebrating, we are rejoiced now, Lord. We remember those who are in sickness, in pain, in suffering, Lord. Have mercy upon them. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang hadir hari ini maupun yang mengikuti online di dalam pergumulan masing-masing, yang sakit, yang lemah, yang menunggu kesembuhan, yang menunggu mujizat Tuhan, yang menantikan Tuhan baik masalah finansial, keluarga, masalah sekolah, masalah teman hidup, masalah status dan berbagai masalah lainnya ya Tuhan Yesus. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan, Kau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Engkau dulu melakukan mujizat, hari ini juga sanggup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Lord Jesus, based on your miracle power. Thank you Lord, thank you Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan berkati anak-anak-Mu, mereka yang beriman dan berharap, yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa dan bernyanyi. Iya Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bernyanyi, yang berdoa, yang beriman. Berkati satu-satu, satu persatu ya Tuhan. Mujizat-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata amin. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, simfoni yang indah. Tuhan yang menciptakan jagat raya dan seisinya dan seluruh manusia dan termasuk ibu kita. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. One more time we sing this song. Kau merangkai, Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karya-Mu mengagumkan, karya-Mu mengagumkan. Sungguh ku jatuh cinta, simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Ceritakan
karya kasih-Mu sepanjang hidup. One more time, ceritakan. Ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidup. Amin. Karya kasih Tuhan yang luar biasa apa? Tuhan Yesus, Dia mati di salib buat dosa-dosa kita. Itu karya terindah buat kita sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan, Engkau memilihku, Kau segalanya bagiku. Ku membutuhkan diri-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Tuhan, Engkau memilihku, Kau segalanya bagiku. Ku membutuhkan diri-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi.
kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Bersamaku, ku kagum akan cintamu, Mama. Kau selalu ada di hatiku. Cintamu tak akan pudar oleh waktu. Bangga akan dirimu, Mama. Kau tak akan pernah tergantikan. Cintamu, sayangmu kan selalu ku ingat. Betapa besarnya cintamu, Mama. Betapa sayangnya padaku. Walaupun kau letih, namun kau selalu tersenyum. Walaupun kau lelah, tetap bersamaku. Ku kagum akan cintamu, Mama. Kau selalu ada di hatiku. Cintamu tak akan pudar oleh waktu. Ku bangga akan dirimu, Mama. Kau takkan pernah tergantikan. Cintamu, sayangmu kan selalu ku ingat. Ku kagum akan cintamu, Mama. Kau selalu ada di hatiku. Cintamu tak akan pudar oleh waktu. Ku bangga akan dirimu,
ku ingat selamanya. Happy Mother's Day. Sebab Tuhan dia baik. Allah kita baik jemaat saudara, ada amin? Sungguh luar biasa, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan lagu ini, kita mari masuk pada gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan pujian yang tulus dari hati kita. Saya undang semua sekalian bangkit berdiri, kita masuk gerbangnya, kita puji nama dia. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari masuk gerbangnya jemaat sekalian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan apa? Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk, kita nyanyikan lagu ini dari ulang. Sing. Let us come to His place with thanksgiving in our heart. In His court we will shout, oh pray. We will stand, oh rejoice, giving praise unto His name. In His presence there's goodness of joy. For what? For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Oh, for the Lord, He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Jemaat saja yang nyanyi, for the Lord is good. Musik penting. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. One more time. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, kami tahu Kau hadir, kan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Cuma saja yang nyanyi, mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam hanya rencana-Mu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Pikiran kami, kehendak kami, kehendakku, kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. One more time, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan. Let's pray. Our Father God in heaven, Lord, enter into this place, enter into our hearts. May we receive your message, not just for our moms, but for us as well. Ya Bapa, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, masuk dalam hati kami, menolong kami mengerti firman-Mu, bukannya untuk mama, tapi untuk semua kami. And may we be not just hearers of your word, but actual doers as well. Tolong kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. In the name of Jesus Christ we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Today is such an honor for me. Hari ini adalah hari yang cukup terhormat bagi saya. Because today I get to preach on my birthday. Karena saya bisa berkhotbah di hari ulang tahun saya. I also get to preach on my mom's birthday. Dan bisa berkhotbah di hari ulang tahun mama saya. And I also get to preach to all the moms and everyone here. Dan saya bisa berkhotbah kepada semua mama di sini dan di mana-mana. Jadi ketika saya berusia 7 tahun, So when I was 7 years old, saya sakit demam tinggi. I got a high fever. Untuk meredakan demam saya, mama akan datang ke kamar saya dengan kompres dingin. So my mom came to my room and give me the cool compress. Yang kemudian diletakkan di dahi saya. Put something cold on my head. Dia akan pergi selama beberapa menit untuk memeriksa suhu saya. And then she checked my temperature. Dan dia kembali dengan sepiring bubur ayam. And then she came again with a bowl of chicken porridge. Yang dia siapkan untukku. And Suap? Disiap, ya. Yeah. Jadi, And gave me that porridge. ya, jadi saya sangat berterima kasih karena dia peduli pada saya. So I was very thankful to my mom. She loved me so much. Jadi saya berkata, And then I said, terima kasih Mama. thank you, Mommy. Mama adalah ibu terbaik kedua Mom, you are the second best mom in the world. in the world, di dunia. Ya. Di dunia ini. Dan aku mencintaimu. And I love you. Mamaku terkejut dengan pujian itu.
my mom shocked a little bit. Apa yang akan Anda lakukan jika anak Anda mengatakan bahwa Anda adalah ibu terbaik kedua? So every mom, let me ask you, what happened if your child say, Mom, you are the second best mom in the world? Jadi dia bertanya apa yang akan ditanyakan oleh ibu terbaik kedua. And my mom asked me, what do you mean second best in the world? Second best mom? Oh, siapa itu terbaik di So- dunia, sayang? So, whose phone is that? So who is the best mom in the world? Siapa My namanya? son, what is her name? Saudara-saudara, saya adalah anak Kristen yang baik. So brothers and sisters, I am a good Christian. Apakah Anda tahu lagu itu saat satu anak Tuhan pergi sekolah minggu? Itu biografi hidup saya. Do you know that song? That one baby, One kid one goes to good Sunday Christian school. go to Sunday school. That That- is me, because every week you go to Sunday school, right? Yeah, exactly. Yeah, every week. Jadi faktanya beberapa guru sekolah minggu saya ada di sini sekarang berkunjung. Jadi terima kasih. I know now there are some Some of my Sunday school Sunday school teachers teacher are here, here. so thank you. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu saya yang Jad- hadir. Jadi jika ada yang harus disalahkan, ya salahkan mereka. So if you want to blame, please blame my Sunday school teachers. Jadi saya melihat mama saya dan mencoba tersenyum dan mengatakan kepadanya, baiklah mama, guru sekolah minggu mengatakan kepada saya bahwa ibu terbaik di dunia adalah Maria. So I look at my mom, I said, Mom, my Sunday school teacher said the best mom in the world, her name is Mary. Wah, mamaku berubah dari wajah yang intens menjadi wajah yang lega. Oh, so my mom's face changed, yeah, from the stress and intense face becomes so cool and so nice. Semoga kita semua lega juga. So every one of us, same thing too. Karena hari ini kita akan belajar 3 hal dari ibu terbaik di dunia, Mary. So we are released, and today we want to learn there are 3 things, good lesson from the best mom, Mary. Mari kita membaca Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 bersama-sama. We're actually going to read in the English. Let us read John chapter 2, 2, verse verse 1 to 17. 11. 1 to 11. Yeah. 1 to shorter. 11. Yeah. 1 to 11. Yeah. And And let's read in English. only in English Indonesia, perhatikan saja, hanya bahasa Inggris untuk menghemat waktu. All right. On the 3rd day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied. "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 22 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," so they filled them to the brim. And then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water and then turned the water into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests had had too much to drink, but you have saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory. His disciples believed in him. So the wedding in Cana story is an interesting one for me. Pernikahan di Kana adalah peristiwa yang sangat menarik bagi saya. We can make the mistake in thinking that because his family ran out of wine that the story is about scarcity or not having enough. Kita bisa berpikir bahwa pernikahan itu ada tragedi karena anggur mereka kehabisan. But it isn't. It's actually a story about abundance. Memang benar bahwa akhirnya peristiwa itu menjadi peristiwa yang berkelimpahan.
about God's extravagant abundance. Bahwa Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Turning water into wine just shows you how generous our God is. Bahwa mengubah air menjadi anggur membuktikan Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh baik dan berkelimpahan. And for John, the writer of this story, this is the first of 7 miracles, 7 signs that prove that Jesus is the God incarnate. Bagi Rasul Yohanes, mujizat ini adalah tanda pertama yang ditulis oleh Rasul Yohanes dari 7 mujizat yang dicatatnya. Now, there's a lot of theological significance that we could talk about. Banyak pelajaran rohani yang kita bisa belajar dari sini. The wedding occurred on the 3rd day. Bahwa misalnya pernikahan itu berlangsung pada hari ketiga. And we know another miracle that happened on the 3rd day. Dan kita tahu bahwa mujizat itu terjadi pada hari ketiga. We could even note the significance of a wedding because Jesus is the ultimate bridegroom. Kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus hadir, bahwa Yesus itu menjadi berkat bagi kedua pengantin. We could see the wedding as a foreshadow of the Holy Communion and sharing the wine. Kita juga bisa melihat bahwa peristiwa itu adalah sebuah bayang-bayang daripada roti dan anggur yang kemudian dibagikan oleh Kristus di perjamuan kudus. We could also examine the importance of joy and celebration and Jesus' hospitality. Kita juga bisa belajar bagaimana sukacita dan berbahagianya ketika Tuhan Yesus hadir dengan penuh keramahan. But today is Mother's Day, so we're going to focus on a moment, an important moment with Mary. Tapi hari ini adalah hari Mama, kita ingin belajar dari Maria, Mama yang terbaik itu. See, Mary's line, "They have no wine," might not sound familiar, but it might feel familiar. Bagi Maria bahwa memberitahukan kalimat mereka kehabisan anggur, kelihatan adalah sebuah kalimat yang penting. They have no wine sounds like they have no money. Sepertinya mereka kehabisan anggur, mereka itu sudah gak punya duit untuk beli. Or she has no cure. Atau, wah ini sebuah tragedi yang gak bisa diselesaikan. Or he has no one to love him back. Atau, dia tidak memiliki sesuatu untuk mengasihi lagi. Or I have no hope. Seperti misalnya kita katakan saya tidak punya harapan. Sometimes our wine feels like it's running out. Saudara-saudaraku, seringkali kehidupan kita seperti orang yang kehabisan anggur. So we try to dilute it. Kita mencoba untuk menyelesaikannya. And hope it gets by a bit longer. Supaya bisa mendapat lebih panjang. Iya. Yeah. So it seems membeli waktu supaya bisa. Iya. It seems like the celebration is coming to an end and joy is going to come to an end as well. Sepertinya pesta itu segera akan berakhir, tapi sebenarnya membutuhkan waktu yang lebih panjang. And we might think, oh, it's too bad we can't travel back in time. Ya, seringkali kita berpikir, aduh sayang sekali saya tidak bisa kembali ke masa lalu. See, Mary's line is what you and I would say when we feel helpless. Seringkali ungkapan Maria itu seperti kita waktu kita hampir putus asa. When we don't think that there's anything else to offer. Sepertinya sudah tidak ada sesuatu yang bisa dibagikan lagi untuk kita. When God feels so far away. Sepertinya Tuhan begitu jauh. Yet Mary's words are what we say to God when we come to Him in truth. Tapi sebenarnya ungkapan Maria adalah membuat kita belajar lebih dekat datang kepada Tuhan. And this is why I've been thinking about Mary's role in Jesus' first miracle. Itu sebabnya saya memikirkan bagaimana peranan Maria sebagai ibu Yesus pada mujizat pertama ini. I may not be able to turn gallons of water into gallons of wine, but I can say what Jesus' mother says. Saya tidak bisa mengubah air dari Danau Galilea menjadi anggur, tapi saya bisa belajar, kita bisa belajar dari apa yang dikatakan Maria. And if I'm going to be honest with you, sometimes it's actually the only thing I could say. Seringkali hanya kalimat itu yang bisa saya lakukan. Dan They katakan, have no wine. mereka tidak punya anggur. There is a need here, Jesus? Berarti Tuhan ada sebuah kebutuhan mendesak. That everything is not okay. Dan semuanya tidak oke. We're in trouble. Kami lagi dalam masalah. We desperately need you to save the day. Kami ingin kau menolong hari ini, menolong kami Tuhan. And so here is where we can learn from the best mom in the world. Ini yang bisa kita belajar dari Maria, ibu terbaik di dunia. Butir pertama, Mary memperhatikan sesuatu yang berbeda. The first point is Mary noticed
one thing that is different. Di dunia lama, pesta pernikahan berlangsung selama 8 hari. On the old days, the party of wedding is about 8 days. Jadi setiap hari orang-orang makan 3 kali dan anggur akan disajikan. So everybody come, eat one day 3 times with all the wine, you can imagine. Kita hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya sekarang jika fasilitas perjamuan kehabisan makanan atau minuman. We cannot imagine if 2 days in your wedding day or your child wedding day, this kind of thing happen. Keluarga pernikahan akan merasa sangat malu. The family will feel so shameful. Apalagi ini baru hari ketiga. And this is the 3rd day. Ya, kami tidak tahu bagaimana hubungan Mary dengan pengantin. Tetapi kita tahu bahwa dia adalah satu tamu. We don't know how is the relationship between Mary and the host, but we know she was a guest. Yesus dan murid-muridnya juga sebagai tamu. Jesus and the disciples also the guests. Dan saat orang-orang merayakan dan berpesta, Maria menyadari ada yang tidak beres. And in this party, Mary noticed something wrong happened. Dia pasti merasa seperti keluarga dengan keluarga pengantinan ini. I believe Mary feel like a family to the host. Karena dia merasa itu adalah tanggung jawabnya untuk membantu. And Mary feel, oh, how can we help? Anggur, mereka kehabisan anggur. And Mary said, wine, they have no wine. Jadi Mary melihat adanya potensi skandal dan penghinaan pengantin dan keluarga mereka. And Mary saw this, something wrong, this scandal or tragedy or bad things happen to this family. Nah, kadang-kadang saudara-saudara kita melupakan bahwa Maria pernah mengalami hal serupa. Sometimes we forgot, our friends, that Mary maybe, experience the same thing, the same problem. Dia telah dikelilingi oleh ancaman skandal dan kematian dan penghinaan. Mary was experienced that, scandal and dangerous thing before. Dia kan hamil di luar nikah. She was pregnant before the marriage. Tidak punya tempat di penginapan. No place in the hotel. Dan melarikan diri ke Mesir karena bayinya akan dibunuh. And she and Joseph ran to Egypt because the baby will be killed. Dia memahami tanda-tandanya skandal. So Mary know what's the sign of scandal or tragedy. Tetapi dia juga memperhatikan sesuatu yang berbeda. But Mary also know there's something's different. Tanda-tanda potensi dan harapan. It's a sign of potential and hope. Dia dikunjungi oleh malaikat. Mary was visited by the angel. Melahirkan di gudang. Deliver baby in the manger. Ditemukan oleh orang Majus membawa persembahan. And the Magi come to visit and give gifts. Dan mendengar suara Tuhan bergemuruh di atas bayinya. And she heard the voice of God upon the baby. Jadi untuk mamaku dan ibu-ibu di sini dan untuk semua orang di sini, ketika seperti kita kehabisan anggur, kehabisan penyembuhan, kehabisan waktu, kehabisan uang, dan kehabisan harapan, seperti Maria kita perlu mengingat bahwa kita pernah di sini. So everybody, brothers and sisters, moms,
when you face difficult things, seems no hope, remember that you may have experienced hope and good things before. Dan kita perlu memperhatikan sesuatu yang berbeda. And we will see a different point from now on. Seperti tanda-tanda potensi dan harapan. It's a sign of potential and hope. Karena kita manusia melihat kekurangan. Usually, as human beings, we tend to see the negative things. Kelangkaan dan kehabisan waktu. And we have no time, we have no hope. Maria melihat harapan dan janji Tuhan akan kehidupan baru. But Mary saw hope and new things and good things from the Lord. Dan berkat yang melimpah. And abundance blessings. Point 2, Mary tells the right person. Poin yang kedua, saudara, adalah bahwa Maria menyampaikan kepada orang yang tepat. See, Mary is described as knowing her son in the Gospel of John. Dan Maria menyampaikan kepada Tuhan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. She understands what he's capable of. Lihat apa yang bisa dilakukan Maria. And she even believes that he is the only one that can save the day. Maria percaya bahwa Yesus anaknya bisa menyelesaikan masalah mereka pada hari itu. And I love how confident she is when she tells Jesus what he needs to know. Betapa dia memiliki hati yang sangat yakin, confident bahwa Yesus bisa menolong. So what did Mary have in store for Jesus? Lalu apa yang dimiliki Maria tentang Yesus? Her reply was clearly intended to do more than just relay facts and express worry. Oh, ternyata jawaban Yesus itu di luar dugaan, seolah-olah dia belum bisa menyelesaikan masalah pada hari itu. But Mary seems to know what others didn't, and whatever she was asking, it appears that she knew Jesus could save the day. Tapi Maria tahu bahwa pastilah anaknya bisa menyelesaikan masalah itu, pastilah Yesus bisa, itu keyakinan dia. So when I was 4 years old living in Jakarta, I had a bully problem. Divisi Jakarta? When I was 4. Oh, when you fall. Yeah. Okay. Waktu saya umur 4 tahun, saya ada di Jakarta. This 10-year-old giant, a kid, was making fun of me. Ada seorang anak besar yang, ngejek-ngejek saya. Now, I'm a good Christian kid, so I remember my Bible stories. Saya adalah anak Kristen yang baik. So I took a stone on the floor. Saya ingat cerita Alkitab, saya ambil batu. I look up at the sky. Lihat di langit. I pray to God. Dan kemudian berdoa kepada Tuhan. And like David, I threw the stone at him. Kemudian seperti Daud, saya melemparkan batu itu. It hit him straight in the face. Dan langsung kena mukanya. He ran home crying and never picked on me again. Dia pulang menangis dan nggak pernah kembali lagi. Now, of course, I got in trouble. Tentu saya jadi masalah. I tried to solve my own problems. Saya mencoba menyelesaikan masalah sendiri. But I used violence. Dan saya melakukan hal yang kekerasan. Instead, I should have told the right person. Seharusnya saya memberitahukan kepada orang yang tepat. About my bully problem. Seperti ketika saya diperlakukan tidak baik. I should have told my mom. Saya harusnya kasih tahu mama. She's much scarier than Goliath. Ya, karena dia lebih mengerikan dari kehidupan ini. I mean, she was an Indonesian school principal. Dia adalah seorang kepala sekolah di Indonesia. She punished bad students. Dan anak-anak murid-murid yang nakal pasti dihukum. Sometimes with a ruler. Kadang-kadang dengan penggaris yang besar. Sometimes making them stand on one leg. Kadang-kadang berdiri satu kaki. For longer than 10 minutes. Oh, lebih dari 10 menit. Yeah. The point of the story is, who do you first go to with your impossible problem? Intinya saudara, ketika engkau menghadapi masalah, kepada siapa saudara beritahu? Who do you first tell? Siapa pertama saudara kasih tahu? Because we are so often tempted to solve the impossible problem ourselves. Sebagai manusia kita cenderung untuk menyelesaikan masalah dengan diri sendiri. And like me, you might end up with a bigger problem. Dan seperti saya, saudara akan menghadapi masalah yang lebih besar nanti. So maybe you go to gambling to solve your problems. Mungkin saudara pergi berjudi untuk menyelesaikan masalah. Maybe you go to lust. Mungkin kau mencari kesenangan
jasmani. Maybe you turn to drugs and alcohol to solve Mungkin your kau pergi problems. cari obat bius dan minuman keras. Maybe it's maxing out your card, Atau using your credit card. shopping. Yeah, shopping. Right? Maybe you simply run away Atau melarikan diri and you just don't want to think about the problems. dan gak mau mikirin lagi. But here's the problem with all of that. Dan inilah masalahnya dari semuanya. The problem is still there. Masalahnya masih ada. The problem doesn't go away. Masalah itu tidak hapus begitu saja. But Mary, she knew who to go to first with her problem. But Maria tahu kepada siapa dia harus pergi terlebih dahulu. She went to Jesus, the Savior. Dia pergi kepada Yesus. See, for me, I should have gone to my mom. Harusnya hari itu saya pergi kepada mama saya. She's also scarier than my bully. Dan dia adalah seorang yang lebih menakutkan dari orang yang menakutkan saya. And you know what? For bigger impossible problems, we should go to our God. Ingat saudara, masalah sebesar apapun, datanglah kepada Tuhan. Because He's bigger and scarier than our problems. Sebab Tuhan kita lebih besar dan lebih menakutkan dari siapapun yang menakutkan saudara. Our God is the God of the impossible. Bahwa Allah kita adalah Allah yang di luar pemikiran kita. The God of making things possible. Dia membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. So turn to Him. Datang kepada dia. Butir ketiga, The third point. Maria menanamkan kepercayaan dan kepatuhan. Is that right? Yeah, kepatuhan. Yeah. Mary insists faith and encourage Obedience. obedience. Yeah. Nah, saya tidak tahu mengapa Yesus seperti ini tidak mau membantu ibunya ketika dia berkata, "Mau apakah engkau dari kepadaku, Ibu, saatku belum tiba?" I don't know what Jesus think when Mary came to him and he said, "Okay, what do you want from me, woman? My time is not Not yet here. yet here." Mungkin dia tidak ingin untuk ini buat penyalipan ini akan dimulai jika dia membuat identitasnya diketahui. I hope that makes sense. Yeah. So what I'm trying to say is maybe Jesus doesn't want. Yeah, maybe. Jesus wasn't sure that He wants people to know who He really is. Jadi Yesus tidak mau secepat itu orang-orang tahu dia adalah Mesias yang akan mati bagi umat manusia. Atau mungkin Yesus sedang bersenang-senang dengan teman-temannya dan tidak ingin diganggu. Oh, Jesus want to just have fun with all friends at that time. Saya ingat di gereja waktu masih kecil, mamaku mencoba mengajari saya empati dan keramahan. I remember when I was at the church, my mom wants me to be empathized to all my friends. Saya sedang bermain dengan teman-teman, I play with my friends. dan mama saya menyela dan berkata, "Gio, ada murid baru." I play with my friend and my mom said, "Gio, there is a new friend." Dan saya ingat mengeluh dan berkata, "Bu, apa hubungannya saya dengan saya?" I said to my mom with long face, "Mom, what What does it have to do with me? what have that to do with me, with the new friend?" Dan sepertinya Yesus mengatakan tidak kepada ibunya. It seems like Jesus said no to Mary. Tapi apa yang terjadi selanjutnya cukup tidak biasa. But what happened next is really Interesting. interesting, indifference. Maria tidak menunggu jawaban Yesus. Mary didn't wait for that answer. Dia mulai Instruksikan, yes. para pelayan untuk melayakan apapun yang Yesus perintahkan. Yeah, Mary said to the servant, "Okay, listen to what he said." Ini seperti ibuku. This is like my mom. Dia bahkan tidak perlu membuka mulutnya. She doesn't have to open the mouth. Dia menatapku
She just look at me, Dan saya sudah tahu apa yang diberitahu. and I already know what she want to instruct me to do. Dan ibuku akan pergi And my mom will go, karena dia tahu saya akan menemui murid baru itu dan mencoba jadi teman. and she know I will go to that new friend and make friend with them. And here I love the fact that Mary doesn't wait to hear Jesus' plan. Dan di sini kita belajar bahwa Maria tidak menunggu apapun setelah Yesus berkata itu. She doesn't need to hear the details. Dia tidak perlu mendengar apa selanjutnya. She doesn't need to because she has experience with Jesus. Karena dia punya pengalaman dengan Yesus. She trusts in Jesus' character. Dia percaya karakter Yesus. She knows her son, her savior. Dia mengenal karakter anaknya, juru selamatnya. Do whatever he tells you. Dan dia berkata kepada pelayan itu, lakukan apa yang dia bilang sama kamu. Those seem like simple orders for a servant. Sepertinya sebuah perintah yang sangat sederhana. But those very words should take our breath away. Tetapi itu sungguh-sungguh seperti mengambil nafas kita. Because as we confront the challenges and struggles in our lives, Ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan dalam hidup ini, as we go through the end of this pandemic, sepertinya kita baru selesai dengan badai pandemi ini. as we try to make ends meet, Ketika kita mencoba melangkah ke depan dengan langkah baru, as we wonder if there is any hope or if there's any future, ketika kita masih ragu-ragu apakah masih ada masa depan yang lebih berpengharapan, if all we have to look forward to is death, sepertinya apa yang kita lihat ke depan itu hanya kematian. do whatever he tells you, do whatever Jesus says. Lakukan apa yang Yesus katakan kepadamu. That's a word that demands faith. Itu membutuhkan iman, saudara. Faith from us. Iman dari kita semua. It is a faith that we don't know how to give, but God certainly does. Sebuah iman yang kita tidak tahu bagaimana, tapi Tuhan ada pada kita. Because even when it doesn't seem like this is Jesus' hour, Jesus still steps in. Sepertinya belum waktunya Tuhan, tapi tetap di situ Tuhan hadir. And it's not just the abundance of wine that Jesus provides, Bukan hanya anggur yang berkelimpahan yang disiapkan Tuhan. because God blesses the couple. Sebab Tuhan memberkati pasangan itu. God blesses the wedding. Dan Tuhan memberkati pernikahan itu. God blesses the entire community. Dan Tuhan memberkati seluruh komunitas waktu itu. So finally, brothers and sisters, Akhirnya saudara-saudaraku, we don't have to elevate Mary as the mother of Jesus to appreciate what she has to teach us. kita tidak perlu mengagungkan Maria, ya, apa yang dia bisa lakukan dan Because mengajar kita. like us, she was human and subject to weakness. Karena Maria hanyalah manusia biasa seperti kita. But I'm drawn to Mary's story because she holds the promise of God. Tetapi kita bisa belajar dari Maria bahwa dia memegang janji Tuhan. God's abundance against the pain of loss and need. Bahwa berkat Tuhan yang berkelimpahan itu memenuhi semua kebutuhan dan kekurangan dari umat manusia. Because it's not about the wine. Bukan soal anggur, saudaraku. It's about the blessing and God's presence in the moment. Tapi adalah karena berkat Tuhan dan kehadiran Tuhan pada saat saudara membutuhkan. Mary notices something different than just running out of wine. Maria tahu apa yang terjadi, apa masalahnya, dan yaitu kekurangan anggur. She seemed to know that God was present in the wedding of Cana. Tapi dia tahu ada Tuhan hadir di pernikahan Kana itu. And I hope you notice something different than just running out of wine. Itu sebabnya saya rindu saudara pun mengerti apa yang terjadi. Jangan hanya memikirkan kehabisan anggur. Or running out of healing. Atau kehabisan kesembuhan. Or running out of time. Seperti tidak ada waktu lagi. Running out of money. Atau sudah kekurangan uang. Running out of joy. Kehilangan sukacita. Running out of hope. Kehilangan pengharapan. I hope that you notice God's presence in your life. Saya harap pada saat-saat seperti itu saudara sadar bahwa Tuhan hadir. And like Mary who turned to Jesus, seperti Maria yang datang kepada Yesus, the right person to solve this impossible problem. Orang yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang berat ini. And I hope that you remember that even when your problems may be big, bahkan saudara ingat walaupun masalahmu sangat-sangat besar, perhaps even bigger than you know,
mungkin lebih besar dari apa yang saudara tahu. That your God is greater and bigger than your problem. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, yang melampaui masalahmu. And his promise to you is stronger and sure. Dan janjinya kepadamu lebih kuat dan lebih sungguh. So look up from your problems. Sebab itu angkat kepalamu dan lihatlah lebih tinggi dari masalahmu. And finally, we can invite others to obey Jesus, the miracle worker. Dan akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita bisa membawa orang lain juga percaya kepada Tuhan. The one who turned water into the best wine. Dan itulah Tuhan yang mengubah air menjadi anggur yang terbaik. The one that we have come to know and trust. Yaitu Tuhan Yesus, di mana kita datang percaya dan taat. They have no wine. Mereka tidak punya anggur. Do whatever he tells you. Lakukan apa yang dia katakan. We live in that tension between the two lines. Kita hidup dalam dua kalimat ungkapan seperti itu. But let's live by being confident in the Lord whose help we actually seek. Tapi biarlah kita hidup di atas itu dengan keyakinan kepada Tuhan yang lebih besar. Because our Lord is good and generous. Sebab Tuhan kita adalah baik dan murah hati. And here is where I want to talk to the youth in the room. Dan ini yang saya mau mengatakan kepada para remaja kami. Find your mom Cari mamamu and look at her. dan lihat dia. Now take a look and see the women of this church. Your aunties, your grandmas. You may not know it. Should they go now? See the mom? Yeah, no, just see, just look around. Dan lihat dia. You may not know it, but your mom and these women, they are warriors. Saudara-saudara, lihat mamamu, ya. Mungkin kamu nggak tahu dia sebenarnya adalah prajurit-prajurit iman. Prayer warriors. Dia seorang prajurit-prajurit doa mereka. Like Mary, they have great faith. Seperti Maria punya iman yang kuat. And many of them have not just watched you grow, Dan bukan saja mereka melihat saudara bertumbuh, but they have prayed for you. dia berdoa terus-menerus. And they continue to pray for you. Mereka terus berdoa bagimu They pray for your well-being. untuk pertumbuhanmu lebih baik, They pray for your health, untuk kesehatanmu, for your growth. untuk pertumbuhanmu, They perkembanganmu, pray for your success untuk keberhasilanmu, and your relationships with others. dan hubunganmu dengan orang lain. But most importantly, Dan yang paling penting, like Mary told the servants to go and do whatever he says, seperti Maria berkata kepada pelayan itu, lakukan apa yang dia perintahkan. they have prayed for your faith to grow. Mereka, mamamu juga berdoa untuk imanmu agar bertumbuh dewasa. So grow and do whatever he says. Sebab itu bertumbuhlah dan terus lakukan apa yang mama katakan. So may your faith in Jesus grow. Biarlah imanmu dalam Tuhan Yesus bertumbuh. May you remember to turn to him with your problems. Dan kau ingat datang kepada Tuhan karena mamamu. And may you be not just hearers of the word, Biarlah saudara tidak hanya menjadi pendengar firman, but that you actually do what he says. tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Amen. Amin. Mari kita doa, let us pray. Father, we thank you for this sermon. You help us, Lord. We thank you for all moms. We remember our mom. And we pray for their health, for their faith, for their well-being. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mama-mama, untuk kesehatan mereka, untuk iman mereka, untuk pertumbuhan mereka. Kami bersyukur untuk mama-mama yang mengasihi kami, yang terus menopang kami, mama-mama yang sudah percaya beriman, teguhkan iman mereka. Yang belum percaya biarlah dalam waktu Tuhan, rencana Tuhan mereka boleh percaya. Lord, we pray that you bless all moms, those who have not believed in you. They can have faith from you and trust in you. We pray for all of us as children, Lord, help us to respect our mom, love our mom, because you promise, Lord, your blessing is abundance.
and we will have long life in this world. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Kami sebagai anak-anak tolong kami menghormati dan mencintai dan memelihara mama kami ketika mereka masih hidup di dunia ini. Sebab janji-Mu benar, berkat-Mu limpah, Kau curahkan kebahagiaan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. In the name of our Lord Jesus we pray and we ask blessing. Amen. You make me laugh, you make me smile, you pick me up from school. You also make me crazy too. You also give me food. Thank you for everything you've done for me. Happy Mother's Day. Dear Mommy, thank you for taking care of me. You work so hard and do so much to make sure me, Daddy, and Oma have a nice life. Thank you for buying me all my toys, spending time with me, and making sure Daddy, Oma, and I are always happy. I love you. Happy Mother's Day. You make me laugh, you make me smile. When I need you, you're always there. You love and care, and I just wanted to let you know that I appreciate all you do. Happy Mother's Day. I love you. Mom, Mama, Mommy, Mother. All the names I've called you from the very beginning. If we were food, we would be the seasoning. You sprinkle your love here and there. Just kidding. You sprinkle your love everywhere. You're like a walk because we walk well together. Sometimes we butt heads, but we still love like no other. You wake me up early like my Keurig coffee machine. It's either drinking coffee or jam berapa mau bangun as my caffeine. You're like a mixer because you mix our craziness up. You also hold our family together like a big coffee cup. Every daughter deserves a mother as strong and caring like you. Even if people talk about Mama, we pray to God and don't let it faze you too. Thank you for all your patience and for always being there. I've needed your humbleness and loving care. You give with your whole heart. You've been my biggest supporter from the start. God bless me to have you as my mother and friend. For being between mothers and daughters is a love that has no end. Happy Mother's Day, Mommy. Cool. Love you. But there is no sunshine.
Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak ada kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Let the peace of the Father, the strength, the power, the salvation, and the joy from our Lord Jesus Christ, and let the Holy Spirit be with you all from now on and forevermore. Kiranya kasih yang tak terhingga dari Bapa, kekuatan, keselamatan, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus, mendampingi saudara terus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia.